Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam forum diseminasi tentang budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif di mana di sekolah diharapkan memiliki budaya positif yang benar-benar dihayati oleh semua warga sekolah. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini agar bisa berjalan lancar, berjalan dengan sukses dan bermanfaat bagi Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba membahas budaya positif. Meskipun dirasa kurang kita pahami, minimal nanti kalau kita tahu, kita bisa mencoba apakah ini penting untuk dilaksanakan di sekolah. Kalau memang kita paham dan kita bisa menganggap ini penting, maka bisa kita terapkan. Dan sebetulnya budaya positif memang penting. Dan di forum ini pun nanti kalau memungkinkan kita bisa bertukar pikiran, kemudian bisa menghasilkan suatu usulan program, dan itu juga penting untuk masukkan di sekolah kita. Monggo Ibu, mohon ya Bapak dan Bapak. Oke, nanti. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti yang ada keperluan boleh kita saja saja, tapi boleh saja. Meskipun mereka Bapak Ibu jangan terlalu kaku, Bapak Ibu harus koyo tuntutan skenario ya. Ini tetap boleh nanti balik, boleh nanti ada balik, boleh nanti ada pertanyaan di akhir kegiatan. Tapi di awal saya akan mencoba memaparkan semua materi. Kemudian silakan nanti di akhir jika Bapak Ibu ingin berdiskusi boleh saja demi kemajuan sekolah. Pada dasarnya gitu, kalau kita nanti bisa menghasilkan suatu rumusan usulan atau rumusan program, bagus saja. Nanti bisa kita sampaikan juga meskipun tidak terlalu efektif misalnya gitu. Ya segitu ya. Bapak Ibu, kita akan memulai tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif. Terima kasih Pak Dokter.
Irfan atau sebagai Pak Bapak Ibu yang kemarin juga mengikuti, sekarang mendengarkan lagi nggak apa-apa nih, mengulang karena materinya memang ini dan ini yang akan kita sampaikan. Tambah hafal. Bapak Ibu akan kita ulang kembali bahwa budaya positif adalah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu apa tuh Bapak Ibu? Sebetulnya ada nilai yang diakui kebenarannya dan itu sudah paten pakem. Contoh nilai kebajikan semacam ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di jalan raya mengendarai sepeda motor, kemudian pakai helm, di jalan raya besar pakai helm. Tetapi Bapak Ibu ketika di rumah keluar ke pasar, kira-kira pakai helm enggak? Kadang pakai kadang. Tapi lebih banyak nggak pakainya gitu. Selalu pakai Pak. Hebat sekali, bagus Pak. Nah itu antara lain di situ. Kalau Bapak Ibu telah menginternalisasi, artinya sudah melekat pada jiwa Bapak Ibu bahwa memakai helm bukan karena faktor ditilang atau faktor polisi, maka Bapak Ibu akan mengacu mendasarkan pada nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa menggunakan helm? Yaitu keselamatan. Nah, kalau sudah menginternalisasi nilai kebajikannya berupa keselamatan, di mana saja pasti pakai helm karena itu tujuannya untuk keselamatan. Nilai kebajikan yang kita anut, maka tidak akan terpancang, tergantung pada orang lain atau kondisi lain. Nah, itu salah satu. Maka nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dari budaya positif itu akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga di sekolah. Nah, kita bisa refleksi apakah sekolah kita telah memiliki budaya positif, apakah karakter nilai kebajikan yang ada pada anak-anak sudah menginternalisasi sehingga tercipta sebuah ciri khas karakter khusus yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, kita akan menginformasi kita. Mari kita tenangkan pikiran kita buat relax pikiran kita relaxkan otot-otot kita jangan santai mengenalkan kaki kita fokus untuk merasakan kita pada kaki ini. Kita akan konsentrasi, kita akan memusatkan perhatian untuk fokus belajar, untuk memunculkan rasa ingin tahu, untuk memunculkan rasa syukur, untuk memunculkan rasa kebijaksanaan, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, kita cukupkan mindfulness kita. Kita akan mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya. Semoga dengan mindfulness tadi Bapak Ibu lebih rileks, lebih fokus, lebih konsentrasi untuk mengikuti kegiatan kita dan semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Disiplin restitusi seperti apa nanti akan kita sampaikan di inti materi. Kemudian peserta mampu menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi menanamkan disiplin positif. Ingat Bapak Ibu ya, disiplinnya positif. Jadi lebih luas lagi. Disiplin positif, fokusnya positif.
Kemudian peserta juga dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Bapak Ibu, alur kegiatan kita, alur pemahaman kita pada kesempatan kali ini, yakni kita akan memulai dari dasar kegiatan, dasar yang akan kita pakai untuk menerapkan budaya positif atau dasar hukum. Kemudian juga perlu adanya aktor atau pelaksana lapangan sebagai ujung tombak menerapkan atau menciptakan budaya positif, yakni aktornya adalah guru dan warga sekolah yang lain. Untuk dasarnya adalah filosofi KHD, aktornya nanti adalah nilai dan peran guru serta visi guru serta implementasi atau penerapannya merupakan praktek langsung ataupun implementasi langsung, penerapan langsung di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kita akan mengawali dengan dasar hukum yang akan kita gunakan, dasar hukum yang dipakai dalam menciptakan budaya positif, atau dasar hukum secara umum, secara garis besar yang digunakan dalam kurikulum merdeka atau kurikulum satuan pendidikan saat ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa aspek-aspek yang digunakan dalam penerapan budaya positif, dasar hukumnya, filosofinya yang dipakai adalah tentang pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Bapak Ibu ada kata kunci ya, dari filosofi KHD, yaitu menuntun kodrat, segala kodrat. Jadi menuntun segala kodrat, artinya semua yang ada pada anak itu yang kita kembangkan, yang kita fokuskan. Kemudian agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan, fokusnya keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ini berhubungan langsung dengan kejiwaan, psikologi. Jadi fokusnya di sana. Jadi fokus dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi unsur psikologis, unsur kejiwaannya yang difokuskan agar menjadi sebagai manusia maupun sebagai masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang sangat tinggi atas tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak akan dapat memperbaiki lakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah di sini bahwa anak sebetulnya sudah memiliki kodrat atau memiliki dasar perilaku, kita hanya bisa membimbing, mengarahkan, memperbaiki perilakunya, bukan dari sifat dasarnya. Di situ. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah seperti seorang petani atau tukang kebun. Artinya anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam, dan kita hanya bisa menyediakan lahan dan merawat, baik memupuk maupun menyiram dan sebagainya. Kalau dalam satuan pendidikan atau di sekolah, kita hanya bisa menyediakan tempat, kemudian juga membimbing, merawat, mengarahkan. Jadi faktornya di situ. Jadi kita tidak bisa padi tidak akan tumbuh jadi jagung, demikian juga sebaliknya. Jadi intinya anak itu sudah memiliki bibit, atau dalam diri anak itu sudah ada sifat dasar atau karakter, bakat, minat, keterampilan itu pada dasarnya sudah ada pada diri anak.
Kita tidak bisa merubah atau mengarahkan ke minat, bakat, dan keterampilan yang lain yang tidak dimiliki anak. Karena ibarat padi ataupun jagung tadi, Bapak Ibu ketika menanam jagung atau jagung yang sudah disemai, maka kita juga merawat sesuai dengan kebutuhan tanaman jagung. Demikian juga padi, kita tidak bisa mengharapkan, misalnya di wilayah kita ini kan kurang beras, sementara kita hanya punya bibit jagung. Tidak bisa kita mengharapkan dan jagungnya ditanam, kemudian kita upayakan semakin bisa tumbuh menjadi padi, agak mungkin. Jadi kita tetap hanya mengarahkan ke sana. Sama halnya dengan anak yang punya bakat karakter di sekolah, kita hanya bisa mengarahkan sesuai dengan bakat dan keterampilan anak. Makanya pada filosofi ini di aspek selanjutnya, ya, bahwa anak bukan kertas kosong, tapi sudah ada garis-garis samar di dalamnya. Kemudian kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi intinya di situ. Kalau kita berprinsip bahwa anak itu memiliki kodrat, anak itu sudah memiliki bakat dan minat, maka kita akan berfokus ke sana. Kita akan mencoba mengembangkan bakat minatnya. Kita tidak akan memaksa. Contohnya kita misalnya punya branding sekolah olahraga misalnya, bahwa sekolah kita fokus ingin mengembangkan olahraga voli agar lebih terkenal di wilayah kabupaten, kecamatan, sampai ke desa kita misalnya. Kita tidak bisa maksa anak semua untuk harus pintar voli, tidak boleh seperti itu. Anak sudah punya bakat, maka yang harus dilakukan sekolah tetap memenuhi kebutuhan masing-masing anak secara individual. Yang itu yang perlu dikembangkan. Nah, aspek lain dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan berhamba pada anak. Artinya seorang guru harus mengutamakan kebutuhan siswa. Jadi istilah yang menjadi perdebatan ketika kita tidak memahami itu adalah berhamba pada anak. Karena istilah berhamba pada anak atau istilah berhamba itu biasanya identik dengan kebiasaan di keraton atau di istana, kerajaan. Maka ketika berhamba itu adalah kesetiaan tanpa batas, ya kan gitu. Apapun yang diinginkan, apapun yang diminta oleh seorang raja, maka harus dilaksanakan tanpa boleh protes. Itu antara lain. Berhamba pada anak ini mengandung filosofi yang sangat dalam. Pendidikan berpihak pada anak dapat dilakukan dengan memberikan ruang seperti mengembangkan bakat dan minatnya. Hal ini dikarenakan sejatinya setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak lahir dengan kodrat yang ada pada dirinya yang telah memiliki potensi. Anak bukanlah tabula rasa atau individu yang dilahirkan tanpa isi mental apapun yang tertanam. Oleh karena itu, pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan sketsanya agar menjadi kuat dan membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan dan bermakna. Ini antara lain. Dikit Pak Mun. Oke, mungkin. Kalau kita melihat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian kita baca lagi apa yang dipesankan kepada baik menjubir bahwa kita guru jangan punya keyakinan atau kesombongan untuk bisa menjadikan anak itu pintar. Kita hanya menumbuh kembangkan, memupuk agar anak bisa memenuhi sesuai dengan kodrat atau garis langitnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita baca bla 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 sampai terakhir. Ini nanti
Kalau kita betul-betul melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka, mengutamakan kebutuhan siswa, ini sangatlah relevan. Kita tunggu nanti untuk hubungan antara filosofi atau dasar yang kita gunakan untuk mendidik anak dengan kurikulum yang kita coba, yaitu kurikulum merdeka dengan implementasinya, apakah nanti sejalan dengan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara plus apa yang pernah dipesankan Mbah Maimun Jubir untuk seorang pendidik. Terima kasih, demikian untuk pengantar ini. Dimaafkan saya menyela sedikit. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Haryadi, penguatannya betul. Jadi apa yang menjadi konsep yang Pak Haryadi sampaikan memang seperti itu, dan benar sekali bahwa anak memiliki kodrat. Pada anak semuanya memiliki kodrat, dan anak memiliki kodrat yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Maka anak yang memiliki kodrat berbeda-beda itu kita berkewajiban untuk membimbing sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Jadi tidak bisa kita paksakan. Maka saat ini kita dalam melaksanakan pendidikan berfokus ataupun mendasarkan berbangga kepada anak. Maka yang kita laksanakan adalah menyediakan kebutuhan pembelajaran, pendidikan, bimbingan untuk menguatkan, meningkatkan, memajukan kodrat yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Terima kasih penguatannya Pak Haryadi. Nanti bisa disambung di tanya jawab berikutnya. Ini Pak Haryadi bahwa kurikulum merdeka sangat relevan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya dasar filosofi Ki Hajar Dewantara itu dari awal Kementerian Pendidikan lahir itu yang digunakan sudah filosofi Ki Hajar Dewantara. Tetapi kenapa saat awal-awal sampai sekarang selalu ada perubahan dan bahkan ada beberapa pertentangan istilahnya. Dulu ada kurikulum-kurikulum sebelumnya yang belum fokus ke keaktifan atau berfokus ke anak. Itu sebuah anomali bahwa pendidikan yang sudah berdasarkan pada Ki Hajar Dewantara ternyata beberapa belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Mungkin mendasarkannya sudah, dasarnya sudah, tetapi pelaksanaan di lapangan mungkin menyesuaikan kondisi zaman dan lingkungan. Maka di sini filosofi Ki Hajar Dewantara nanti juga akan memperhatikan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, dua hal itu juga menjadi perhatian serius. Saat ini sudah zamannya berbeda, saat ini alamnya juga sudah berbeda. Maka itu yang jadi fokus kita, menyediakan sarana media untuk mengembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Terima kasih penguatannya Pak Haryadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Selalu begitu Bapak Ibu, mohon maaf saya akan selalu memperhatikan rekannya di beberapa nanti untuk backup ketika mati, maka saya harus bergeser ke sana, harus menuju ke sana. Nanti untuk hasil rekapnya akan saya edit. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Setelah kita memahami bahwa pendidikan ini fokusnya bahwa kita filosofi yang kita gunakan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita beranggapan pada anak, artinya kita menyediakan semua yang dibutuhkan anak dalam pendidikan di sekolah kita. Saat ini memang benar-benar ditekankan bahwa awal dasar dari kita melaksanakan pembelajaran itu adalah dari kebutuhan anak.
awal dasar yang kita gunakan adalah dari kebutuhan anak, baru kita merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian dirumuskan dalam program secara besar di sekolah. Meskipun dari dulu seharusnya seperti itu, tetapi dari kurikulum sebelumnya biasanya sekolah, dinas, dan kementerian sudah menurunkan dulu panduan pedoman tentang apa yang diharapkan dicapai oleh sekolah. Jadi sudah ada bahan atau barang yang diberikan dari pengambil kebijakan untuk dilaksanakan sekolah diberikan kepada anak. Sekarang posisinya berbalik. Awalnya adalah kebutuhan anak. Kita diminta untuk mendeteksi, menginventarisasi kebutuhan anak dalam bentuk asesmen diagnostik awal. Dari diagnostik tes asesmen diagnostik awal itu, maka kita memperoleh inventarisir ataupun memperoleh kebutuhan anak. Dari situ baru kita diminta baru membuat rumusan pembelajaran ataupun membuat modul ajar atau kalian dulu RPP. Kemudian setelah itu dirumuskan dalam program sekolah. Jadi awalnya dasarnya dari kebutuhan anak dulu, kemudian membuat perencanaan berupa modul ajar, kemudian dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah. Saat ini penekanannya di situ. Karena mendasarkan dari situ diharapkan anak berkembang secara optimal. Karena memang itu apa yang dimiliki dan apa yang ada pada diri anak. Ini perbedaannya, Bapak Ibu. Kita lanjut saja dulu, Bapak Ibu. Setelah memahami dasar dari rencana penerapan budaya positif, selanjutnya kita perlu menguatkan aktor pelaksana. Aktor pelaksana di sekolah adalah guru. Maka sebagai pelaksana lapangan harus memahami beberapa hal agar implementasinya sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sudah kita paparkan di depan tadi. Bapak Ibu, untuk penguatan guru yang akan melaksanakan, menerapkan, mewujudkan, menciptakan budaya positif di sekolah, maka kita perlu memahami, perlu menguatkan nilai dan peran guru. Ada beberapa nilai dan peran guru yang perlu diketahui agar Bapak Ibu nanti bisa menjalankan, bisa menciptakan, bisa mengimplementasikan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah secara maksimal dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka yang pertama Bapak Ibu harus memiliki nilai berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu guru yang pertama harus memiliki nilai berpihak pada murid, yaitu harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya, memberdayakan diri sendiri, serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Jadi ketika kita menyiapkan segala sesuatunya, entah media, lingkungan, tempat untuk pembelajaran, itu semata-mata untuk menciptakan, membuat proses belajar, suasana pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Maka nilai ini merupakan nilai awal yang harus dimiliki oleh seorang guru, berpihak pada murid, yang fokusnya di sana, berpihak pada murid. Yang kedua adalah mandiri, yang ini menggambarkan bahwa Bapak Ibu guru harus selalu bersemangat belajar sepanjang hayat. Jadi setiap saat harus selalu belajar. Artinya perkembangan informasi, perkembangan zaman, perkembangan teknologi harus selalu dipahami agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi di mana anak didik kita sudah sangat jauh berselancar di dunia maya, sehingga kita juga bisa mengikuti, bisa mengikuti apa yang kita lakukan.
Oke, terima kasih. Larinya udah tanda ya kalau Guru harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu telah berproses menjadi manusia yang pembelajar sepanjang hayat, maka Bapak Ibu akan punya semangat untuk mencoba membawa perubahan, suasana perubahan di lingkungan, untuk menciptakan suasana atau budaya positif, untuk menciptakan tempat, menciptakan sarana, menciptakan media dalam pembelajaran yang berkualitas, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak didik. Yang ketiga, Bapak Ibu, reflektif, yakni senantiasa memahami pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Reflektif artinya hampir sama dengan evaluasi diri, Bapak Ibu. Kita selalu berefleksi apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, itu merupakan refleksi. Dengan refleksi ini akan mendorong kita, akan muncul semangat kita untuk memperbaiki hal yang kurang baik yang kita lakukan, untuk diperbaiki ke masa depan, sehingga ketika kita memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan dasar, sesuai dengan filosofi, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak. Dengan selalu reflektif, kita akan menjadi manusia pembelajar, manusia yang selalu introspeksi. Itu antara lain, Bapak Ibu, ya. Reflektif sangat penting. Maka dalam pendidikan yang sekarang ataupun saya sampaikan di pendidikan guru penggerak, reflektif, refleksi itu selalu dan terus menerus. Dan itu sebetulnya juga harus diterapkan di semua guru, karena dengan refleksi itu akan banyak yang bisa dikembangkan dan akan mempermudah Bapak Ibu ketika mau memperbaiki diri ataupun membuat perubahan yang berarti terhadap lingkungan maupun terhadap pemenuhan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah kolaboratif, yakni kerjasama. Ini juga sangat penting, karena di suatu lembaga besar tidak mungkin akan bekerja sendirian, dan bahkan dimanapun kita perlu orang lain, perlu bekerja sama. Di sekolah demikian juga, membangun kerjasama dengan seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena dengan kolaboratif akan mendapat dukungan maksimal. Jika ada dukungan maksimal, pelaksanaan program akan lebih mudah, lebih lancar, dan lebih sukses ketika kita jalankan. Kemudian yang terakhir, inovatif, mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nah, ini antara lain karena zaman sekarang, zaman now, zaman Gen Z, zaman Gen apa itu kalau kita mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang, maka kita akan memiliki nilai inovatif, ya. Oh iya, anak-anak sekarang sudah sangat mahir berselancar di internet. Pembelajarannya fokus, misalnya menyelipkan metode dengan pembelajaran di internet pakai HP misalnya semacam itu inovasi. Kemudian hal-hal yang lain yang Bapak Ibu temukan, misalnya dengan belajar di internet ada materi kreatif yang mungkin dilakukan oleh pihak lain atau orang lain, kemudian kok cocok di sekolah kita, dan kita punya media, kita punya bahan, kemudian Bapak Ibu mengadopsi, ya, adopsi itu untuk belajar sekolah itu juga merupakan inovatif. Kita lanjut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami, mendalami, menginternalisasi nilai-nilai seorang guru, berikutnya Bapak Ibu memiliki peran juga yang harus dikuatkan untuk mengejawantahkan dari nilai-nilai yang sudah dimiliki. Peran dari seorang guru
antara lain adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ada 5 peran ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya Bapak Ibu menjadi pelopor ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma barunya seperti apa? Paradigma barunya dasar yang selalu kita fokuskan adalah kebutuhan murid. Jadi paradigma pembelajaran barunya adalah kita memenuhi kebutuhan murid. Ya. Contoh yang mungkin sudah dipahami Bapak Ibu adalah pembelajaran diferensiasi. Itu sangat urgent untuk dilaksanakan, ya. Bapak Ibu diharapkan menjadi pelopor dan bisa mensosialisasi, mengajarkan rekan-rekan untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Contohnya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, karena itu sangat urgent bagi pemenuhan kebutuhan masing-masing murid yang berbeda. Kemudian yang berikutnya menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach itu artinya setelah Bapak Ibu menjadi pemimpin pelajaran, berikutnya Bapak Ibu mengajari, membimbing rekan-rekan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kaidah kepada rekan-rekan. Istilahnya menjadi coach bagi orang lain. Kenapa bukan menjadi pembimbing? Jadi istilahnya akan berbeda arti Bapak Ibu ketika menjadi coach atau pembimbing atau jadi mentor. Oh iya, karena coach itu lingkupnya lebih luas, dan coach itu mengandung maksud bahwa Bapak Ibu bersama rekan itu terjadi dialog, ya, dialog imbal balik, dan Bapak Ibu hanya berfungsi sebagai untuk memberdayakan potensi teman yang ketika itu ingin Bapak Ibu ajak untuk melakukan perubahan. Jadi teknik prinsip coach itu lebih luas dan lebih memberdayakan, karena dalam prinsip coaching tidak ada istilah memberitahu, menunjukkan, mengajari, menasihati, tidak ada. Ini menggunakan prinsip andragogi atau pendidikan orang dewasa, di mana sumber belajar itu ada pada diri orang yang kita bimbing, kita ajak. Jadi dalam coaching itu semuanya berasal sumber informasi, sumber penyelesaian masalah, solusi itu datang dari coaching. Orang yang kita bimbing, kita coach, sebenarnya itu namanya coaching. Sementara kita menjadi coachnya. Jadi prinsip-prinsipnya di situ. Jadi kita memberdayakan rekan untuk menemukan solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Itu namanya menjadi coach. Nah, untuk mendalami ini di lain kesempatan jika ada waktu bisa kita saling bertukar pemahaman atau bertukar pikiran tentang bagaimana istilah dan bagaimana melaksanakan coach. Ini sangat sangat bagus sekali kalau kita bisa menguasai prinsip ataupun teknik metode yang benar tentang coaching. Berikutnya yaitu mendorong kolaborasi. Kita selalu berupaya untuk semua komponen, terutama guru-guru, bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan siswa, mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, istilah kepemimpinan siswa jangan disalahartikan. Bahwa kepemimpinan siswa artinya kita membimbing anak menjadi seorang pemimpin, bukan di situ Bapak Ibu. Fokusnya adalah untuk diri sendiri. Kepemimpinan siswa itu memunculkan kepemimpinan pada dirinya sendiri untuk bisa menentukan, memilih, ya,
Di sini mereka memilih pembelajaran mereka sendiri, memiliki suara terhadap apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisasikan pembelajaran, dan akhirnya dapat menentukan arah cara pencapaian kompetensi pembelajarannya sendiri. Jadi fokusnya di situ, bukan anak dilatih dalam latihan kepemimpinan, bukan itu, tetapi kepemimpinan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam pembelajaran yang interaktif di sekolah sebetulnya anak itu memiliki voice, choice, ownership, istilahnya itu Pak itu di pendidikan kepemimpinan, bahwa anak itu punya suara, punya pilihan dan kepemilikan. Jadi dalam setiap pembelajaran anak-anak diharapkan terlibat berpartisipasi aktif. Bahkan ekstrimnya begini Bapak Ibu, voice, choice, ownership, bahwa anak ini dalam menentukan pembelajaran diajak untuk mengusulkan, berdiskusi. Pembelajaran hari ini materinya tentu dari kita Bapak Ibu, pembelajaran hari ini mau apa tentang materi ini. Jadi anak dilibatkan dari apa, kita mau belajar seperti apa, materinya ada. Misalnya fotosintesis, dalam pelajaran fotosintesis anak-anak mau apa? Boleh bersuara. Pak belajar di luar, Pak menamati dia itu. Kemudian pilihan setelah anak bersuara mengusulkan ini, Bapak Ibu tinggal menyampaikan ini ada pilihan ini. Belajar di luar, belajar di perpustakaan, menamati mahasiswa di lapangan. Silahkan memilih yang mana. Di lapangan misalnya itu pilihan yang choice. Kemudian ownership dengan suara dia, pendapat dia, dan dengan pilihan dia, ownership akan muncul kepemilikan. Artinya anak akan merasa, oh ini pilihan saya sendiri, suara saya sendiri, maka ini adalah program saya. Jadi di dalam diri anak akan muncul kepemilikan, bahwa ini program saya, maka saya harus melaksanakan. Nah itu sebetulnya salah satu teknik yang diajarkan dalam kelompok Bapak Ibu, yang itu juga diharapkan bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Itu untuk memunculkan motivasi, memunculkan semangat dari anak. Ketika ada voice, suara, choice, dan ownership, lambat laun ataupun secara langsung anak harus melaksanakan, karena itu pilihan dia sendiri, suara dia sendiri akan menjadi program dia sendiri. Maka dia akan dengan semangat, dengan motivasi intrinsik, dengan tanggung jawab akan melaksanakan kegiatan itu. Itu yang diharapkan Bapak Ibu, metode atau teknik semacam itu di mewujudkan kepemimpinan siswa. Bapak Ibu berikutnya menggerakkan komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu guru mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya, agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan. Kayak komunitas praktisi banyak kemarin yang disampaikan oleh kurikulum, bahwa permapel-mapel itu berkelompok itu adalah komunitas praktisi. Ketika Bapak Ibu mengambil peran ini, Bapak Ibu telah berperan sebagai menggerakkan komunitas praktisi. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memahami nilai dan peran, maka sebetulnya kalau bisa itu akan lebih bagus jika masing-masing guru punya visi. Ini juga diharapkan bahwa guru-guru punya visi. Adalah visi seorang guru, bukan visi sekolah. Ini dipisahkan antara visi sekolah dan visi seorang guru. Diharapkan Bapak Ibu punya visi. Dengan punya visi, Bapak Ibu akan berupaya untuk mencapai visi yang telah Bapak Ibu rumuskan. Bahwa visi adalah kemampuan melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui bahasa jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi adalah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Dalam merumuskan visi itu juga ada alat bantu untuk lebih ilmiah istilahnya Bapak Ibu dalam merumuskan itu. Alat bantunya adalah apa? Ketika merumuskan sesuatu, merumuskan visi, itu harus memperhatikan aset, kemudian tantangannya apa, aksinya apa, perubahan yang akan dituju apa. Itu untuk merumuskan visi.
akan sangat struktural, terstruktur dan sistematis ketika Bapak Ibu menerapkan pola-pola pendidikan yang ada di guru penggerak. Itu semuanya cara merumuskan suatu kegiatan selalu ada alat bantu ataupun ada format kriteria yang ilmiah untuk berkegiatan ataupun untuk merumuskan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu setelah memiliki visi, maka Bapak Ibu harus membuat suatu rencana prakarsa perubahan. Punya visi, kemudian untuk mencapai visi maka harus ada prakarsa perubahan. Nah, untuk membuat prakarsa perubahan itu pun ada format yang bisa digunakan untuk selalu mengarahkan sebagai dokumen, sehingga kita akan selalu bisa melihat dan bisa mempelajari dokumen yang kita lakukan, kita rumuskan untuk mencapai prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu menggunakan kata Berger, yaitu berpertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jaga rencana, dan atur eksekusi. Sekarang kita masuk ke implementasinya. Setelah mengetahui dasar yang digunakan, kemudian mengetahui nilai dan peran guru penggerak, maka berikutnya bagaimana melaksanakan budaya positif. Kita mendasarkan pada teori, yakni teori kontrol dari William Glasser, bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam diri. Jadi bahwa yang bisa merubah diri, mengubah anak, itu adalah anak itu sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa merubah perilaku. Ketika anak mengikuti perintah kita, perilaku anak tidak berubah sebetulnya. Dia hanya melakukan sesuatu yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika diperintah guru, diperintah orang tua, kalau dia tidak melaksanakan, dia tidak nyamannya apa? Dimarahi. Tidak nyamannya apa? Dihukum. Nah itu dia menghindari itu, maka dia melakukan, tapi dia belum berubah. Sementara dalam teori kontrol, kita mendorong muncul motivasi intrinsik pada diri anak, sehingga anak mau merubah dirinya sendiri. Ketika memahami nilai-nilai yang seharusnya dan nilai-nilai yang bisa membawa dia diakui atau membawa dia bermanfaat bagi orang lain, itu yang kita dorong. Jadi motivasi intrinsik, anak punya semangat atau dorongan dari dalam dirinya. Teori kontrol yaitu membangun budaya positif. Perlu sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Kemudian ini kaitannya dengan teori kontrol William Glasser, bahwa miskonsepsi yang muncul ketika guru merasa bahwa bisa mengontrol murid itu adalah merupakan elusif, ya, karena tidak mungkin menurut teori kontrol. Kemudian mengatakan bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik, maka karakternya akan kuat. Itu ternyata menurut teori kontrol itu ilusi, hanya khayalan, sebetulnya tidak efektif. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan anak-anak atau ilusi dari orang dewasa, dan dalam teori kontrol ini tidak mungkin. Oleh karena itu, paradigma Stellimus Levon kepada pendekatan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya ketika anak melakukan sesuatu itu dia memiliki tujuan, dan sebetulnya apa tujuan dari anak melakukan sesuatu? Itu sebetulnya adalah anak ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar. Jadi anak punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa saja? Yaitu kebutuhan keberlangsungan hidup, ya, kemudian kebebasan, kemudian kebutuhan kesenangan, penguasaan. Ya, jadi antara lain kebutuhan yang ingin dipenuhi anak ketika melakukan sesuatu
adalah 5 hal tersebut, ya. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kebebasan, ya. Jadi kalau kita memahami itu, kita tidak akan serta-merta langsung menyalahkan anak. Kalau kita memahami itu, anak melakukan itu karena ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nah, kalau kita berpikiran itu, pasti berbeda pikiran kita ketika berhadapan dengan anak itu. Nah, ini yang diharapkan kita pahami. Bapak Ibu, kita akan mencoba mulai mengenal tentang kontrol atau posisi kontrol di sekolah yang sering kita jumpai. Jadi ada 5 posisi kontrol yang ada di sekolah, yakni posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Jadi ada 5 posisi ini. Jadi semua aktivitas Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan anak, kita menyelesaikan suatu kasus permasalahan terhadap anak, biasanya akan ditemui dalam 5 posisi kontrol ini. Apakah nanti kita di posisi penghukum, di posisi pembuat merasa bersalah, di posisi teman, atau di posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari 5 posisi ini tentu saja posisi yang sangat diharapkan, yang sangat ideal untuk menerapkan budaya positif adalah posisi manajer. Nah, untuk itu sebagai ilustrasi akan kita tampilkan beberapa video, nanti akan kita analisis, ya. Jadi kita akan mulai dari video pertama, yaitu video tentang posisi penghukum akan seperti apa. Bisa kita cermati video berikut ini. Hadi. Naran! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, itu salah satu posisi yang ada di sekolah. Wajah-wajah kita pasti seperti posisi yang pertama. Ya, itu salah satu refleksi. Ya. Kita analisis Bapak Ibu. Ya, betul ya. Jadi nanti posisi-posisi di sekolah pasti akan bisa kita temui. Dari 5 posisi kontrol tadi kita baru melihat posisi yang pertama, posisi penghukum. Bapak Ibu, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru pada posisi ini biasanya akan mengatakan, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Terus seperti ini senantiasa bertanya, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, hanya cara dia. Kemudian ciri penghukum ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kemudian kita tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan murid jika kita pada posisi ini, ketika berbicara seperti ini. Hasilnya kemungkinan murid marah dan meledak. Anak bisa bersifat agresif. Kemudian anak bisa mencoret-coret buku atau meja. Kemudian lebih buruk bisa merusak kendaraan guru yang tadi berbicara seperti itu.
Oke, untuk yang posisi penghukum analisisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah karena anak akan muncul perasaan yang kecewa, tidak senang, dendam dan sebagainya. Kita akan melanjutkan pada posisi yang kedua tentang posisi pembuat rasa bersalah. Silakan Bapak Ibu dijelaskan sebentar. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu posisi kedua, yakni pembuat rasa bersalah ditunjukkan dengan kalimat ya, kalau berada seperti itu saya nanti bisa dimarahi kepala sekolah. Dengan kalimat semacam itu anak bisa menjadi merasa bersalah. Analisanya ini seperti itu Ibu ya. Intinya guru berupaya untuk membuat anak bahwa akibat tindakannya ada orang lain yang menjadi repot ya, sehingga dia merasa oh ini akibat perbuatan saya, akibat saya maka saya seperti ini. Ini pembuat rasa bersalah. Di posisi ini biasanya anak memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Kemudian ada suaranya memang halus ya. Kemudian bagaimana perasaan anak jika bapak ibu guru berbicara seperti dalam video tadi? Di posisi ini bentar, ya. Anak akan merasa bersalah telah mengecewakan orang lain, kemudian menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid dengan posisi seperti ini biasanya akan menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Justru kondisi ini bisa lebih parah dari anak yang dihukum ataupun ketika bapak ibu guru berposisi sebagai pemukul, karena emosinya tertahan ataupun dipendam sehingga suatu saat bisa meletup atau dia bisa menyakiti diri sendiri atau lebih jauh bisa bunuh diri itu. Baik Bapak Ibu, video ketiga sebagai teman bisa kita lihat sebentar. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak itu posisi teman. Apakah tidak boleh Bapak Ibu guru berposisi seperti ini ataupun melakukan pembimbingan ataupun diskusi komunikasi dengan anak? Tentu saja boleh Bapak Ibu ya. Intinya kita tetap bisa menjaga jarak, dalam arti walaupun kita berposisi teman, tapi anak tidak melebihi dari posisi dia sebagai seorang murid. Intinya kita menjaga di situ. Pada penyelesaian suatu permasalahan dengan restitusi, kita memang berupaya agar anak mau berbicara. Nah, salah satunya dengan cara-cara seperti ini. Kalau dengan kita berbicara lembut, kemudian kita juga tidak serta-merta menjudge, anak mau bicara. Dan ini akan bisa mudah ditemukan jalan keluarnya, karena anak paham apa yang dilakukan dan mengakui. Itu yang utama. Analisisnya Bapak Ibu, di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Namun demikian Bapak Ibu, ada posisi negatif dari posisi teman. Jika di suatu saat Bapak Ibu guru yang dimaksud tidak membantu anak akan merasa kecewa, tidak mau lagi berusaha, karena dia merasa bahwa Bapak Ibu guru tersebut adalah temannya. Kenapa sekarang kok nggak bantu saya lagi? Ini negatifnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah anak bertindak hanya terhadap guru tertentu. Ketika dia mau melakukan hal positif, ya di hadapan ataupun ketika ada Bapak Ibu guru itu saja. Ketika tidak ada, dia tidak mau lagi atau bersifat negatif lagi. Anaknya akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Bagaimana kira-kira perasaan murid dengan posisi kontrol sebagai teman? Ya, hasilnya murid senang, akrab dengan guru. Ini dampak positifnya. Di sisi lain sisi negatifnya, murid tergantung pada guru. Jika ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut, malah mengandalkan guru tersebut. Akibat lain di posisi teman, jika berbuat sesuatu dan yang menyuruh guru tersebut, ada yang akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu mau melakukan jika yang menyuruh guru atau orang lain. Kita lanjut ke posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, itu untuk posisi pemantau. Sebentar Bapak Ibu, saya takut saya rekaman. Panjang cocok rak. Bapak Ibu, kita lanjut untuk video keempat tentang posisi pemantau. Bapak pemantau artinya mengawasi. Pada posisi ini seorang pemantau mendasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Kemudian pemantau sangat mengandalkan perhitungan dan catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau ada suara datang bahasa tubuh yang formal. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan,
menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu istirahat. Guru tetap harus membantu murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke video yang kelima. Mari kita cermati video di posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini adalah posisi manajer, dan ini yang sangat diharapkan untuk diterapkan oleh semua guru ketika mau menerapkan budaya positif. Di sini Bapak Ibu guru memunculkan trust dan tidak ada menasihati, menyuruh, ya, menunjukkan solusi. Semua dari murid itu sendiri. Solusi datang dari murid. Bapak Ibu guru hanya memberdayakan. Nah, ini posisi manajer. Jadi dengan cara seperti itu, karena anak menemukan solusinya sendiri, akan lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh melaksanakan perubahan ataupun melaksanakan apa yang direncanakan dan diharapkan. Ya, analisisnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Manajer adalah guru berbuat bersama, ya, melakukan sesuatu bersama dengan murid. Kemudian seorang manajer hanya mengatur perilaku anak, membimbing murid dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi yang penting itu. Kemudian bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ya, posisi manajer ini biasanya suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas positif pada diri murid. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian juga guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri, memecahkan sendiri. Intinya di mana Bapak Ibu? Bagaimana anak bisa berbicara? Saya yakin Bapak Ibu di sekolah kita ataupun selama ini ketika mengajak anak, ketika berbicara dengan anak terhadap permasalahannya masih sangat sulit atau anak-anak sangat tertutup, tidak mau bicara. Karena apa? Karena kita perlu memunculkan, kita perlu menanamkan trust, kepercayaan dulu. Ini yang penting, trust atau kepercayaan. Anak percaya, intinya di situ. Kalau anak percaya pada kita, baru anak mau cerita. Maka inti dari posisi manajer seperti itu. Untuk memunculkan trust, untuk kepercayaan anak pada kita, bagaimana? Banyak cara yang bisa dilakukan. Itu akan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif yang tercipta. Kalau anak melihat selama ini
kita atau guru lain atau di sekolah ini lebih sering melihat anak yang salah dihukum, itu sudah akan mempengaruhi semua pikiran anak. Kalau salah maka akan dihukum, kalau tidak ada sesuatu maka akan dihukum. Monggo untuk matur nuwun, silakan. Nah, posisinya di sini Bapak Ibu. Ketika kita bisa menggali lebih dalam dari jati nurani anak supaya anak mau jujur dan bercerita, itu kita menanamkan kepercayaan dulu. Ya. Nah, cara menanamkan kepercayaan, kita komunikasinya dengan anak bisa dengan teknik tadi. Dengan posisi teman, anak merasa, oh ini kalau bicara dengan teman itu kan anak bisa lebih jujur, lebih luasa, mau berbicara. Nah itu yang perlu kita lakukan, antara lain kita mencoba berposisi sebagai teman sehingga anak mau bercerita. Dampak posisi manajer, murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya. Ini di posisi manajer. Baik, itu kita di posisi manajer masih posisi kontrol yang disarankan. Guru dengan terus memberikan pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi murid akan mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu, kita akan lanjut di sesi terakhir tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus, suatu permasalahan pada diri anak agar anak bisa muncul kesadaran diri, muncul motivasi intrinsik untuk merubah karakter yang baik menjadi karakter positif. Maka kita perlu menyediakan ruang, menyediakan waktu dan melakukan teknik segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Restitusi dikembangkan oleh Dean Cushion, landasannya dari teori William Glasser, teori kontrol. Ya. Di sini adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang tadi dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Jadi kita selalu berupaya untuk mendorong anak memiliki motivasi dalam diri. Berubah itu motivasinya dari diri sendiri. Memang keinginan dia sendiri. Karena apa? Karena dia menganut nilai-nilai kebajikan. Karena dia menganut nilai-nilai yang positif yang ada pada dirinya, sehingga dia akan memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan disiplin positif atau perilaku positif. Bapak Ibu, restitusi, segitiga restitusi ini ada 3 langkah dasar yang jika kita laksanakan benar-benar akan menyelesaikan masalah secara mendalam dan bermakna bagi anak didik, serta akan mengurangi rasa tertekan, rasa tidak senang pada diri anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini juga diperlukan suatu keyakinan atau kesepakatan. Maka di beberapa kesempatan saya sampaikan di forum privat sekolah, maka perlu adanya kesepakatan kelas. Kemudian yang lebih besar adalah kesepakatan sekolah. Jadi sekarang istilahnya diharapkan dihindari tata tertib, istilah tata tertib atau peraturan sekolah. Namanya adalah keyakinan dan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Dan kesepakatan itu bernilai mengandung kalimat-kalimat positif. Jadi rumusannya adalah kalimat positif. Iya, dan rumusannya itu datang dari komitmen bersama, kesepakatan. Jadi anak dilibatkan. Jadi ketika membuat kesepakatan itu anak dilibatkan. Nah, ketika anak terlibat, maka berbeda cara anak mensikapi. Maka anak akan berbeda karena dia merasa bahwa dia mengusulkan itu, karena dia merasa kesan, karena dia merasa oh itu bagus. Kalau dia punya usulan yang sebelumnya sudah disampaikan. Maka seperti tadi ketika saya sampaikan bahwa kepemimpinan murid itu ada voice, choice, sama ownership. Itu juga berlaku untuk penyusunan kesepakatan kelas. Jadi anak punya suara. Jadi anak yang mengutarakan.
Kemudian choice, memilih, anak punya pilihan. Ketika anak punya usulan, kemudian anak bisa memilih atau memilih suatu kesepakatan seperti itu, maka akan menjadi ownership, menjadi milik dia, kepemilikan dia. Karena itu milik dia. Saya ingin motivasi intrinsic, tanggung jawab, dia akan melaksanakan. Itu untuk membuat keyakinan. Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi anak yang membuat suatu permasalahan, ya, ketika dia emosi, maka perlu adanya menstabilkan identitas. Kita lakukan dulu langkah menstabilkan identitas. Caranya apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas nih, kita ngomong tentang itu, matur nuwun, ucapan terima kasih saya cuma semacam itu. Untuk kita bisa menstabilkan identitas itu ketika kita menunjukkan empati dan simpati. Ketika anak emosinya meluap-luap, kemudian kita menunjukkan simpati dan empati, anak akan reda atau menurun emosinya. Cara menunjukkan seperti apa? Kadang simpel juga Bapak Ibu. Ketika anak sangat emosional, meledak-ledak karena marah tadi, misalnya dihina semacam itu, jangan misalnya kata, pasti kamu sangat marah ya karena dihina. Kalimat itu sudah bisa meredakan, itu namanya menstabilkan. Yaitu salah satu wujud simpati, empati. Kita berada di perasaan anak. Nah, kalimat itu sudah meredakan. Lebih jauh baru kita jelas ya, karena kita sebagai manusia punya harga diri, kok dihina ya. Kalau saya pun juga marah. Itu menstabilkan identitas. Itu yang harus dilakukan ketika kita menghadapi anak, menghadapi kasus, menghadapi permasalahan. Langkah pertama, menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah anak emosinya reda, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Tapi menurut kamu marah-marah dengan membanting meja tadi bagaimana? Itu memvalidasi. Itu namanya memvalidasi. Ya tidak benar Ibu. Nah itu dia memahami. Kita memvalidasi bahwa tindakannya salah. Setelah itu baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Nah berikutnya, menurut keyakinan atau kesepakatan kita seperti apa? Ya Ibu, harusnya saya ikut menjaga keutuhan, kebersihan, keindahan kelas kita. Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Kalau sudah situ, selesai masalah. Nah ini segitiga restitusi. Sebetulnya simpel juga Bapak Ibu. Tetapi suatu saat pasti kita menemukan hal yang berbeda ketika kita memahami teori. Mungkin tidak bisa serta-merta anak langsung meredakan emosinya. Mungkin ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita tidak boleh memaksa. Dalam arti kita menangani anak, kita membela harus selesai, itu tidak boleh. Kalau misalnya anak masih meledak-ledak dan benar-benar tidak bisa, ya sudah, dan itu kita hentikan. Anak kita redakan. Kalau misalnya di sini karena kejadiannya baru saja dan di situ dia selalu terbayang, ya apa-apa. Dan sekarang pulang dulu, besok ketemu Bapak Ibu guru lagi ya, untuk melanjutkan penyelesaian masalah. Begitu Bapak Ibu. Jadi penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang tujuan akhirnya muncul motivasi intrinsik, kesadaran diri untuk berubah, memang membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih panjang. Jadi untuk memunculkan motivasi intrinsik tidak bisa instan, ya. Tidak bisa instan, butuh waktu lama. Tetapi hasilnya karakter yang sudah menjadi diri, menjadi karakter anak akan berumur panjang. Ketika kita menstabilkan, kita melaksanakan restitusi, anak akhirnya
menyadari motivasi intrinsiknya muncul, akhirnya menjadi nilai-nilai diri, lain kali dia akan melakukan disiplin positif atau melakukan hal-hal yang lebih positif dan akan selalu melakukan tindakan yang sesuai dengan norma. Itu akan dilaksanakan secara terus-menerus kalau motivasinya intrinsik. Berbeda dengan cara instan, ya. Ketika anak marah, kemudian kita bentak, kemudian kita tunjukkan peraturan. Kamu bisa diam gak? Kamu bisa ke peraturan sekolah gak? Kamu akan keluar sekolah. Dia diam, selesai dia emosinya. Mungkin tidak nampak, dia diam. Tetapi itu hanya berhenti sesaat saat itu, ya. Saat itu mungkin juga bisa dia, kamu salah kok, ya salah. Kamu mau nggak mengikuti peraturan? Mau. Iya, menurut kita dia sudah mau mengikuti peraturan. Tetapi itu karena dia menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Karena menghindari ketidaknyamanan dalam dirinya masih sangat juga gandum, macam-macam dendam dan sebagainya. Jadi tidak ada dan belum ada motivasi intrinsik. Maka lain kali dia akan mengungkapkan ataupun mengekspresikan pada faktor lain atau aspek yang lain. Jadi masalahnya tidak selesai. Jadi dia masalahnya selesai hanya sesaat saat itu. Lain kali pasti akan berulah lagi ataupun melakukan tekan lagi. Berbeda dengan tadi, dengan melakukan sedikit muncul motivasi intrinsik, lain kali dia akan paling tidak akan konsisten untuk melaksanakan full, ya. Setelah begini saya harus melakukan ini. Oh iya, saya sudah meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, karakter yang baik yang harus saya lakukan, dan saya janji pada diri sendiri seperti ini akan berulang-berulang dilakukan secara positif. Itu perbedaannya dengan segitiga restitusi. Baik-baik itu, ya kita lewati aja untuk videonya. Bahwa segitiga restitusi pada menstabilkan identitas ini melandaskan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menyadari bahwa anak salah itu hal yang manusiawi. Kita memaklumi. Kemudian sisi ini menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Artinya anak yang stabil identitasnya, emosinya stabil, itu artinya dia memiliki identitas yang sukses atau berhasil. Kalau dia tidak bisa mengendalikan emosi, maka dia masih dalam posisi identitas gagal. Kemudian murid yang sedang bertingkah laku tidak pantas atau menarik diri, maka sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Artinya dia tidak akan berubah menjadi memiliki identitas yang berhasil. Karena kita kritik itu artinya kan kita menyalahkan. Jadi dia merasa gagal. Kemudian yang berikutnya tindakan validasi tindakan, yaitu berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang saya sampaikan di awal, bahwa anak melakukan sesuatu itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dia misalnya iseng menjahili temannya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Ya, ini kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar dan itu ingin dipenuhi anak. Nah, contohnya iseng itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang ingin dipenuhi. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan melakukan suatu tindakan yang bijaksana. Dalam arti kita tidak akan serta-merta langsung menyalahkan, tapi kita akan mencoba menggali lebih dalam apa yang sedang ingin dipenuhi oleh anak. Kalau kita berpikir semacam itu, maka kita akan menggunakan analisa. Menggunakan analisis, maka kita akan berupaya, oh kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, maka anak akan bertingkah yang negatif. Nah, supaya anak tidak bertingkah negatif, maka kebutuhan ini harus kita bantu untuk anak memenuhinya. Nah, banyak langkah nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Mengenali dan guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif.
mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Kemudian yang terakhir langkah dari segitiga institusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasar kita termotivasi secara intrinsik. Ya, pada dasar kita memiliki motivasi intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi, Ini sini ada. ya. Terlambat. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ini tentang menanyakan keyakinan. Oke. Bapak Ibu, dalam segitiga institusi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dirujuk. Jadi diarahkan ke sana, dikaitkan. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Bahwa kita mendorong anak untuk bersedia di sana, Bapak Ibu. Jadi kita memberdayakan, kita mengajak anak untuk bersedia memperbaiki apa yang salah yang telah dilakukan. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Nah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ini yang namanya konsekuensi. Jadi ketika kita memberikan suatu penyelesaian masalah, harus ada hubungannya dengan masalah yang dilakukan. Contohnya yang tidak ada hubungannya seperti apa, Bapak? Hukuman. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Salah satu contohnya yang tidak ada hubungannya itu begini. Betul sekali. Itu salah satu. Padahal kesalahannya apa, Bu? Kira-kira? Salahnya misalnya tidak mengerjakan Ya, tugas. tidak mengerjakan tugas, tapi jangan jongkok. Ada hubungannya ada itu, Bu? Itu contoh-contoh yang tidak ada hubungannya. Itu namanya hukuman. Ya, berbeda dengan konsekuensi, karena memang ini nanti kita berupaya untuk menanamkan konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau contohnya ibu tidak mengerjakan tugas tadi, Ibu Mercy, kira-kira konsekuensinya apa harusnya? Mengerjakan 2 kali misalnya. Boleh nggak, Pak? Iya. Intinya dia menyusul mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Ya, yang belum terselesaikan. Dia kerugiannya apa di situ? Yang membuat dia rugi karena dia tidak mengerjakan tugas apa? Dia ruginya tidak memiliki dokumen tugas yang harus dikerjakan yang bisa digunakan untuk dia untuk belajar. Intinya kan itu, kerugiannya kan itu, ruginya di situ. Maka untuk mengurangi kerugian dia harus mengerjakan susulan, ya. Mungkin harus meluangkan waktu di lain pembelajaran itu konsekuensi. Kalau ada tambahan itu sebetulnya sudah tambahan hukuman itu, jadi sudah di luar itu. Kalau konsekuensi, selama kerugiannya sudah tertutupi, sudah selesai, ya, terus denda uang, ya. Kalau konsekuensinya, apa yang dilakukan berhubungan dengan permasalahannya. Ketika anak merusak meja, mencoret-coret meja, ya, itu kan yang dirugikan adalah keindahan ataupun kebersihan kelas. Ya. Maka konsekuensinya yang tepat adalah membersihkan coretan-coretan itu tadi. Selesai. Itu konsekuensi. Disuruh ngecat ulang. Boleh kalau misalnya itu artinya kan mengembalikan. Kerugiannya kan tadi menjadi tidak indah, menjadi rusak, menjadi kotor. Ya kan? Kalau misalnya mengecat apa ya, istilahnya untuk bisa menghilangkan coretannya dengan cat, ya berarti itu konsekuensinya. Tapi kalau ada motif lain, buku cat, ngetokin duit, itu sudah ada tambahan hukumannya. Ada tambahan hukumannya. Intinya adalah
kerugian yang diperbuat itu dihilangkan atau dikurangi berupa konsekuensi. Nah, kemudian kalau dia ganggu temannya sampai menangis, konsekuensinya apa? Kerugiannya apa? Kerugiannya anak menjadi sedih, anak menjadi kecewa. Maka konsekuensinya untuk mengurangi kesedihannya, kekecewaannya, yang paling gampang, paling dekat adalah minta maaf. Itu sudah mengurangi, meskipun mungkin tidak lunas istilahnya kan gitu. Tapi konsekuensinya itu supaya sedikit reda perasaannya, sedikit hilang kekecewaannya, maka dengan itu berarti seperti itu. Ya kan ya. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Nah, di sini di sekeliling itu akan diarahkan ke sana. Kemudian perlu dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Kemudian perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi tergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Jika permasalahan ringan tidak perlu menjalankan tahapan segitiga restitusi secara berurutan, bisa menanyakan apa keyakinan kita yang kita sepakati bersama. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ini referensi yang kalian gunakan dalam menyampaikan paparan di depan tadi. Bapak Ibu, terima kasih penyampaian desimasi saya, dan semoga ada manfaatnya. Dan barangkali sebelum saya tutup, saya berikan waktu untuk bertukar pikiran, kurang lebih 5-10 menit. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertukar pikiran, kami persilakan. Barangkali nanti kita bisa mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang perlu kita pahami berkaitan dengan segitiga restitusi. Oke, ada yang mau menanyakan sesuatu? Oke, Bu Nunu dan Pak Haryati. Pak Haryati tadi di awal sudah Bu Nunu dulu ya? Lady first. Terima kasih Pak. Ini terjadi anak itu melakukan kesalahan, terus mendekat kepada saya. Bu, apa saya itu perlu dihukum, Bu? Kenapa kamu kok dihukum? Saya itu kalau salah, kalau diberitahu itu saya mesti mengulangi lagi, Bu. Nah, cara menghukum bagaimana? Ya dihukum yang keras, Bu. Kok kamu minta begitu? Ya Bu, karena biar saya itu tidak mengulang lagi. Ini anak yang mengatakan demikian. Lah ini misalnya Pak, saya teringat kalimat itu waktu tahun berapa itu. Sekarang itu mungkin sudah punya anak-anak itu. Kalau misalnya begini Pak, anak itu saya beri, setelah saya hukum itu ada, bukan hukum Pak, maaf salah ya Pak ya, kalau saya menghukum itu jangan jadi penghukum, jadi manajer ya Pak ya. Pengen saya jadi manajer, tapi mikir saya belum sampai ke sana. Setelah itu saya anak berikan sesuatu yang supaya mengingat kesalahannya Pak. Anak itu saya beri perlakuan supaya dia ingat bahwa saya dulu melakukan begini sama Bu Nunu disuruh begini. Contohnya begini. Ini yang menjadikan kesepakatan saya di kelas. Anak-anak sudah ada kesepakatan di kelas. Kita bikin kesepakatan. Kalau tidak pakai seragam bagaimana? Olahraga itu kan untuk sehat. Sama Bu Nunu dikasih. Yang belum, yang tidak pakai pakaian olahraga saat ini, push up 20 kali bagaimana? Karena push up itu kan bisa menambah kekuatan otot tangan anak-anak. Anak-anak bisa sehat. Tapi banyak 20 kali. Ya Bu. Sekarang kelas 7
kalau nggak pakai pakaian olahraga sebelum keluar kelas mereka push up dulu 20 kali. Itu kesalahan pertama, kedua, dan ketiga. Begitu Pak Munaseh, mohon untuk saya diberikan penjelasan walaupun waktu saya untuk mengajar di sini tinggal beberapa bulan, setidak-tidaknya bisa kita informasikan kepada yang lain. Terima kasih Pak Munaseh. Terima kasih masukan yang sangat bagus, sangat keren. Saya jawab dulu Pak Yati ya untuk pertanyaan dari ini. Yang pertama ada anak yang mengatakan minta dipukul lebih keras lagi agar dia tidak mengulang. Kita bertukar pikiran saja dulu ya. Apa yang saya paparkan tentang segitiga restitusi dan juga motivasi intrinsik. Kita berpedoman pada itu. Ya, kita bertukar pikiran, mencoba berdiskusi, menyamakan pemahaman bahwa bagaimanapun ya, ketika ada permintaan katakanlah semacam itu menurut dia akan berubah jika dihukum lebih keras. Kalau kita mendasarkan pada segitiga restitusi teori kontrol dari William Glasser, itu kenapa kita mendasarkan pada teori ahli ini? Karena kita meyakini bahwa apa yang sudah dipaparkan ataupun apa yang sudah didiseminasikan ataupun sudah disampaikan oleh seorang ahli itu adalah ilmiah dan sudah melakukan berbagai kajian serta berbagai penelitian, di mana sebuah karya ilmiah itu akan bisa diuji dan akan bisa dilakukan ulang dengan hasil yang sama. Maka karena kita menganut pada prinsip kajian ilmiah, bagaimanapun kita mendasarkannya pada kajian ilmiah. Pada segitiga restitusi yang menurut dengan kejiwaan atau psikologi, memperhatikan psikologi anak, bagaimanapun kita selalu berupaya untuk melaksanakan penyelesaian masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Karena kita juga menganut bahwa anak akan berubah jika muncul motivasi intrinsik. Nah, untuk memunculkan motivasi intrinsik itu harus melalui dengan segitiga restitusi. Kita stabilkan identitasnya dulu, kita dorong anak meyakini, memvalidasi tindakannya, mengakui bahwa apa yang dilakukan tidak benar. Kemudian baru kita mendorong anak untuk memahami keyakinan yang kita sepakati. Kalau anak mengatakan semacam itu, jika itu juga tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan perilaku atau karakter yang dilakukan, maka sebisa mungkin kita kembalikan ke langkah-langkah restitusi itu. Jadi kalau kita misalnya dia minta anak-anak minta dukung lebih keras lagi, jika hukuman itu tidak ada hubungannya dengan perilakunya, sebaiknya kita hindari. Walaupun anak kita seperti itu, jadi kita arahkan yang tidak seperti itu. Kamu intinya memahami, mengakui jujur bahwa perbuatanmu kurang tepat, maka berikutnya kamu harus bisa memahami. Untuk bisa menjadi manusia yang berharga, kamu harus memiliki nilai, memiliki moral, memiliki karakter yang positif. Intinya di situ. Tidak harus, bahkan bisa kita katakan tidak harus Bapak Guru menghukum kamu dengan cara seperti ini. Tapi intinya kamu memiliki nilai, memiliki karakter, memiliki sifat, ya. Jadi kamu memiliki kejujuran, memiliki keyakinan untuk melakukan suatu perilaku yang positif. Intinya di situ. Kalau kamu sadar, kamu tahu bahwa perbuatan tidak baik, dan kamu ingin berubah dalam diri kamu, ingin menjadi orang yang berharga, dihormati orang lain, dan kamu ingin berbuat melakukan perilaku yang positif, otomatis kamu akan melakukan. Tidak perlu dihukum, kan seperti itu. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, Bu, tentang kesepakatan. Satu hal tentang kesepakatan Bapak Ibu memang belum saya sampaikan secara luas atau saya share di suatu grup sekolah kita. Sebaiknya kita membuat kesepakatan. Kriteria menentukan kesepakatan itu adalah dengan kalimat positif. Itu sebetulnya sudah ditunjukkan ataupun
awali dengan kurikulum 2013 ketika kita mengisi rapor dengan deskripsi. Deskripsinya harus dengan kalimat positif, kan tidak boleh dengan kalimat negatif. Itu sebetulnya sudah dimulai dari sana. Untuk menyusun kesepakatan kelas, gunakan kalimat positif. Saya kira tahu kalimat positif ya. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Jadi hanya merubah itu. Maka yang digunakan kalimat positif. Intinya apa dengan kalimat positif? Kalimat positif itu adalah salah satu kalimat yang sudah menunjukkan apresiasi. Kalau kalimat negatif itu justru mengarah menunjukkan kesalahan. Nah ini bedanya di situ. Karena kalimat positif mengandung apresiasi itu akan berbeda rasanya pada anak-anak. Itu oke. Jadi kaitan dengan yang Bruno sampaikan tentang tidak bawa kaos olahraga dengan pusat. Saya ingin tanya dulu ke Bruno. Kalau berdasarkan konsekuensi itu ada hubungannya buatan Bu? Tidak buat kaos olahraga tidak ada ya. Kembali saja berfokus ke situ. Kalau anak mengusulkan, anak serempak sepangkat forum menyatakan itu, Bu, kita yang perlu mengarahkan. Kita harus mengembangkan konsekuensi, agar anak juga nanti menyadari, oh berarti konsekuensi itu mengurangi, menghilangkan kerugian yang kita perbuat. Ketika tidak bawa kaos olahraga, apa konsekuensinya? Contohnya konsekuensi yang gampang. Kalau misalnya saat itu pelajaran olahraga dan anak harus melakukan olahraga karena itu untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan keterampilan dia dalam olahraga tentang apa itu. Berarti bisa jadi konsekuensinya dia menggunakan tetap harus melakukan olahraga dengan menggunakan baju. Konsekuensinya ya bajunya nanti terus ketika bahasa ya, ketika pelajaran ya dia pakai baju itu dalam kondisi mungkin konsekuensinya itu. Tapi kan dia tetap mengikuti apa yang harus dilakukan, karena dia tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, serta dia tidak boleh dirugikan dari apa yang harus dia kuasai, dia pahami. Di situ konsekuensinya. Karena lebih itu jadi nanti mohon kembali diarahkan ke ya sedikit-sedikit lah. Misalnya itu tadi anak walaupun sudah sepakat, kita yang punya kewajiban untuk mencoba mengarahkan kembali ke prinsip dasar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi. Betul, nggak, karena memang nggak ada, harusnya nggak ada sanksi, harusnya nggak ada. Jadi kemarin ada yang tanya itu, Pak, sanksi dirumuskan di kesepakatan boleh nggak? Nggak boleh, karena di kesepakatan itu adanya konsekuensi, dan konsekuensi itu tidak boleh ditulis. Karena konsekuensi itu konsekuensi adalah harus sudah menjadi internalisasi dalam diri anak. Anak harus memahami secara tidak tertulis bahwa kalau dia menjatuhkan barang teman dari meja, konsekuensinya tadi di meja ya berarti diambil dikembalikan di meja, itu sudah satu konsekuensi. Ya. Kalau dia nyurat-nyurat bukunya konsolnya, ya kesepakatan konsekuensinya apa? Kalau temennya saya menjadi nggak nyaman dengan buku ini, mungkin konsekuensinya dia ganti buku. Enggak? Baik, itu dulu ya. Untuk berikutnya mungkin satu kali hari atau sama. Terima kasih Pak Nasir. Sebelumnya pertanyaan itu tadi sudah dijawab secara lebar dan jelas. Sebelumnya pertanyaannya berbeda, tapi jawabannya sudah exclude dari apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Saya hanya satu mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini dengan konsep penyebar luasan ide,
gagasan untuk melakukan satu perubahan. Diseminasi kalau saya mengartikan konsep saya penyebar luasan ide gagasan untuk melakukan perubahan. Di sini saya selaku guru sangat-sangat terima kasih atas pandangannya, terutama pada 5 posisi kontrol tadi. Kita masih menyadari jujur banyak melakukan untuk 5 posisi kontrol adalah kontrol penghukuman. Belum sampai pada tataran yang namanya manajer. Insya Allah dengan penyebar luasan nanti kita bersama-sama untuk melangkah menuju kebaikan dengan perubahan-perubahan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua untuk visi guru. Ini tentunya saya jujur, saya mengajar di sini hampir 34 tahun lamanya. Secara tertulis kami belum pernah membuat yang namanya visi guru. Kami hanya ada di dalam angan-angan, dan hendaknya melalui kegiatan ini alangkah lebih indahnya visi itu selain ada dalam diri kita akan dituangkan dalam sebuah tulisan untuk pengingat kita di dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Banyak yang saya dapat melalui kegiatan diseminasi ini. Terima kasih, kami sangat apresiasi terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Haryadi atas penguatannya dan atas dorongannya. Betul sekali. Sebetulnya saya juga punya angan-angan Pak. Kalau ini bisa disampaikan secara luas di internal kita dan ada komitmen serta kesungguhan dari sekolah, saya senang-senang saja dan saya juga sangat mengharapkan itu. Betul sekali Pak. Ini salah satu yang memang jelas belum pernah dilakukan, yang ini tentang melihat visi. Dan karena di sekolah kita pun belum pernah ada yang ikut guru penggerak, maka pun belum pernah akan dengar istilah visi. Kalau mengikuti guru penggerak, pasti akan menemukan konsep visi guru. Semua guru penggerak dilatih untuk ini. Dan sebetulnya itu seperti yang Pak Haryadi kuatkan, bahwa sangat bagus jika guru punya visi dan didokumenkan. Itu juga sangat bagus. Mungkin lebih jauh lagi ketika Pak Haryadi dan Pak Beni saat itu memegang kurikulum, ketika semua dokumen kemudian disimpan ataupun diambil alih di sekolah, kemudian dibuka, dijilid, itu semacam ini visi itu sebetulnya juga bisa dalam arti misalnya secara serempak rekan-rekan memahami, kemudian juga membuat visi, kemudian visi masing-masing guru didokumentasikan, didokumentkan oleh sekolah, dijilid, itu juga akan menjadi pedoman yang bagus untuk sekolah. Nah ini kita tunggu berikutnya dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya sambil lihat situasi kondisi Pak Haryadi. Saya sepakat sekali itu ya, jika guru punya itu, karena memang itu tujuannya adalah untuk arah pedoman dasar dari guru untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan guru punya visi, artinya guru punya tujuan, punya fokus. Visi saya ini yang memajukan murid di bidang pemahaman geografi misalnya, itu juga salah satu visi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu Guru membuat prakarsa perubahan tentang ijawata dari visi. Itu nanti yang sebetulnya menjadi angan-angan saya kalau sekolah bisa melaksanakan ya bagus sekali. Tapi kembali ke sana, kalau kita termasuk saya itu kan nggak punya daya upaya, sebatasnya hanya memberikan masukan, tetapi masukan lesson yang misalnya tidak sampai ke lubuk hati pimpinan tertinggi pun ya kita hanya batin saja. Barang apa yang kita usulkan orang pernah mengenang, itu kita kemampuannya ya sudahlah,
kita sudah berupaya, tapi sebatas itu hati-hati ya. Kemudian Bapak Ibu, sebetulnya satu hal lagi yang juga jadi anak-anak besar saya, yaitu tentang budaya positif. Kalau saya melihat pembelajaran di sekolah akan berhasil dan literasi yang dikeluarkan Bu Jaya kemarin akan berhasil, itu diawalinya dari budaya positif. Ketika kita bisa menciptakan, membuat iklim budaya positif di sekolah, yang lainnya gampang. Budaya positif yang benar-benar butuh komitmen bersama, pemahaman bersama, itu adalah menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan. Itu caranya bagaimana? Itu harusnya dimulai dari pemahaman semua guru dulu. Kemudian baru saling tukar pikiran tentang sikap, perilaku, komunikasi yang sebaiknya dilakukan oleh semua warga sekolah terhadap anak-anak seperti apa. Itu yang akan sangat menentukan. Contohnya begini, saya ini pernah melakukan pendampingan di SDIT Permata Bunda. Iklim budayanya, budaya positifnya sudah terbentuk. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Pertama adalah perilaku, kebiasaan, komunikasi dari pelaksana lapangan, dari guru. Komunikasi, role modelnya dari guru. Yaitu yang kalau kita mau menerapkan, maka kita perlu penyeragaman, penyamaan pemahaman dan persepsi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu yang masih berat. Hal kecil saja, misalnya kita bertemu, kita melihat anak, jangan sampai, atau saya gambarkan saja di Permata Bunda, hampir tidak ada kalimat anak menyalahkan anak. Gak ada. Contohnya gini ya, anak orang pilih sepatu orang disalahin muda. Itu kan juga salah satu hal yang kecil tapi sangat mendalam. Anak tidak menaruh sepatu di dada. Kita tetap harus dengan lapang dada kita. Ayo, sepatunya biasa luar dengan. Kalimatnya selalu begitu. Ya, tidak ada sama sekali. Dia terus sepatu menyalahkan apa orang gelap. Itu mulai hal kecil macam itu bisa nggak sekolah kita? Bisa. Kalau ada kerentek keinginan, kesungguhan, komitmen. Kalau saya mengharapkannya dari pojok pembinaan yang itu budaya positif yang bisa terbentuk dan akan mempengaruhi banyak aspek yang lain. Literasi dan numerasi akan ikut ke budaya positif sudah terbentuk. Saya kira itu saja Bapak Ibu Guru, yang hal yang kurang, yang mungkin tidak berkenan serta barangkali nggak bermanfaat bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu jenengan mau membantu saya dalam diseminasi hari ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk panjenengan, hanya ucapan terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.
Pancasila.